Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudahkah kalian sholat duha? Baca Quran hari ini? Oke anak-anak, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Pada pelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis interaksi sosial sebagai realita hubungan sosial di masyarakat, sehingga kalian nanti mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial, mengidentifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan mendorong terciptanya lembaga sosial, lembaga kelompok, dan organisasi sosial. Nah, mari kita lihat materi pembelajaran kali ini. Kita akan belajar interaksi sosial, ditinjau nanti kita akan belajar pengertiannya, faktor pendorongnya, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, secara garis besarnya, pengertian interaksi sosial hubungan timbal balik, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, faktornya nanti ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Bentuk interaksi sosial ada dua, asosiasi dan disosiasi. Kalau asosiasi nanti akan kita pelajari akomodasi, kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Sedang disosiasi akan kita pelajari persaingan, kontravensi, dan konflik. Nah, mari kita bahas satu-satu tentang pengertian. Tadi Ibu sudah katakan, interaksi sosial itu apa toh? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, karena hubungan timbal balik ini mesti manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa kita berhubungan dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan syarat terjadinya interaksi sosial itu terus apa? Mesti ada kontak. Kontak itu apa? Kontak bisa dikatakan kontak itu berasal dari kata kom, saling menyentuh. Ya. Juga bisa ada komunikasi. Komunikasi apa? Saling bicara. Ya, mengungkapkan apa yang kita ungkapkan. Nah, kontak itu bisa dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Komunikasi bisa pula dibagi berdua, langsung dan tidak langsung. Nah, anak-anak, faktor pendorong interaksi sosial tadi ada berapa anak-anak? Imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, betul? Oke, mari kita bahas satu-satu. Imitasi. Kalau kalian memakai sebuah kalung, bukan kalung emas, tapi menyontek dari yang lain, itu dinamakan imitasi, barang imitasi, barang tiruan. Jadi imitasi itu suatu tindakan meniru orang lain. Ya. Nah, saya contohkan, saya meniru gaya ibu saya memakai lipstik. Saya meniru
cara ibu saya memasak. Itu imitasi. Imitasi bisa positif, bisa negatif. Kalau yang saya tiru itu tindakan-tindakan saya yang bisa membuat saya melakukan perbuatan positif, itu imitasi positif. Tetapi kalau saya meniru sesuatu yang melanggar norma, itu imitasi negatif. Misalnya seorang perempuan melihat bapaknya merokok, terus meniru bapaknya merokok, meniru dia merokok. Itu imitasi yang negatif. Nah, yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, saran, pandangan, atau sikap yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa berpikir panjang orang tersebut menerima. Saya contohkan, tetanggaku itu sudah lama sekali sakit. Berobat ke dokter tidak sembuh-sembuh. Suatu saat saudaranya datang. Dia cerita dia ngomong sama tetangga saya itu. Nduk, mbok preksake ning nggone dukun kono kae lho. Dia itu dukun pinter mesti mari. Nah, karena sudah tidak tahan menahan sakitnya tanpa berpikir panjang apakah dukun itu pinter atau tidak, dia datang ke dukun tersebut. Itu namanya sugesti. Saya contohkan lain. Saya punya jerawat nih, dikukul nih, jerawat di wajah saya. Padahal mau malam minggu, besok pacar saya datang. Ketika saya nonton TV, saya lihat iklan jerawat. Nah, untuk ngobati jerawat saya, tanpa pikir panjang, saya ke apotek membeli obat jerawat. Itu sugesti. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita mulai. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk sama dengan orang lain. Identik. Ya, biasanya ini dilakukan remaja-remaja yang mengidolakan sesuatu. Misalnya, dia senang olahraga, mengidolakan Ronaldo, maka dia ingin persis seperti Ronaldo. Dari pakaiannya, dari sepatunya, dari gaya bicaranya, dari rambutnya, dia ingin seperti Ronaldo. Ini identifikasi. Yang keempat adalah simpati, yaitu suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Jadi ia merasakan apa yang dirasakan orang lain tersebut. Nah, saya contohkan, saya mendengar ada gempa bumi di Jogja. Maka saya menyisihkan sebagian tabungan saya untuk saya sumbangkan ke korban gempa bumi tersebut. Nah, anak-anak, yang kelima adalah empati. Empati ini merupakan simpati, rasa simpati yang sangat mendalam sehingga dalam diri seseorang itu betul-betul merasakan apa yang diderita orang tersebut karena sangat-sangat dalam. Biasanya dalam empati ini, kalau dalam ujian-ujian, dalam soal-soal mesti ada kata-kata seluruh melakukan segenap jiwa. Ya. Saya contohkan, misalnya ada korban bencana alam. Kalau simpati tadi kan contohnya menyisihkan sebagian tabungannya. Tapi kalau empati memberikan seluruh tabungannya untuk gempa, bencana alam.
Jadi semua dilakukan. Ini namanya empati. Perasaannya sudah sangat mendalam. Nah, sampai setelah selesai kita ke faktor, kemudian kita ke bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada dua, asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif pikiranmu ke positif, kalau disosiatif ke negatif. Coba bayangkan. Kita bahas satu-satu asosiatif. Asosiatif bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu. Ya. Nah, bentuk ini menimbulkan rasa persatuan, rasa kerjasama, rasa keinginan untuk saling menolong. Asosiasi ini, asosiasi atau asosiatif sama ya, meliputi yang pertama akomodasi. Akomodasi yaitu suatu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain sehingga tidak kehilangan kepribadiannya. Dengan kata lain, akomodasi ini upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik ya, tanpa disertai penghancuran ya, sehingga orang yang lawan yang berkonflik itu merasa lebih dihargai. Pertentangan-pertentangan itu dihapuskan. Ini akomodasi. Yang kedua adalah kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara individu dan kelompok atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya, misalnya kerja bakti itu mencapai tujuan bersama. Kemudian misalnya usaha 2 orang untuk bekerja sama membangun suatu gedung, itu bisa dikatakan kerja sama. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi di sini adalah pembauran unsur sosial yang berbeda, menghasilkan suatu unsur yang baru yang merupakan campuran dari 2 unsur tersebut. Nah, istilahnya begini. Asimilasi ini 2 budaya bertemu, budaya A dan budaya B, kemudian berinteraksi, berhubungan lama, gitu. Maaf. Setelah berhubungan lama, gitu, kemudian mereka akan bercampur, muncul budaya baru. Budaya baru dari mana? Dari campuran budaya A dan budaya B. Ini namanya asimilasi. Yang keempat adalah akulturasi. Perpaduan 2 budaya yang berbeda membentuk suatu budaya baru dengan tidak menghilangkan budaya lama. Saya contohkan. Maksudnya seperti ini. Budaya A dan budaya B bertemu, berinteraksi cukup lama, tetapi budaya A itu masih tetap ada walaupun budaya B berinteraksi di situ. Itu namanya akulturasi. Anak-anak, bentuk interaksi sosial itu kan tadi ada 2. Satu asimilasi, yang kedua satu asosiasi, yang kedua disosiasi. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua. Disosiasi ini
bentuk interaksi sosial yang dapat merenggangkan hubungan solidaritas. Bentuk disosiatif ada 3. Yang satu persaingan, kontravensi, dan ketiga adalah konflik. Nah, persaingan itu hubungan 2 orang atau lebih tanpa disertai keinginan disertai keinginan untuk bersaing. Nah, dalam suatu persaingan ini, apabila satu pihak atau pihak lain merasa tidak puas, bisa menimbulkan kontravensi. Kontravensi itu apa? Keadaan antara persaingan dan konflik. Wujudnya apa? Wujudnya bisa rasa cemburu, rasa jengkel, rasa marah, rasa tidak dihargai. Nah, apabila kontravensi ini tidak dimediasi dengan baik, akan timbul konflik. Saya contohkan begini. Perlombaan sepak bola antara sekolah A dan B. Sekolah A menang. Sekolah B merasa wasitnya tidak adil, maka protes, jengkel, sedih, marah, protes. Kalau wasitnya ini tidak bisa memediasi dengan baik, maka timbul konflik antara sekolah A dan sekolah B. Ini disosiatif. Sekarang kita lanjutkan ke sifat interaksi sosial. Sifat interaksi sosial yang pertama aksidental dan tidak direncanakan. Yang kedua berulang-ulang, yang ketiga teratur, yang keempat sengaja. Ya. Yang kelima resiprokal ya. Timbal balik dan pelaku lebih dari 1. Oke anak-anak, sampai di sini bila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan kepada ibu langsung. Tetapi sebelum kita akhiri, marilah kita lihat evaluasi berikut ini. Ya, coba kalian nanti kerjakan soalnya, atau kita langsung bahas bareng-bareng, tidak apa. Soal yang pertama, ada 2 orang atau lebih yang merupakan ciri dari ciri apa anak-anak? Interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih, individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi istilahnya 2 orang atau lebih. Jawabannya akan apa anak-anak? Optionnya B, betul ya. Soal yang kedua, dampak dari imitasi adalah, coba apa dampaknya anak-anak? Dampaknya apa anak-anak? Dampak melemahkan daya kreasi. Betul, oke. Soal yang ketiga, kalian bisa langsung kebaca sendiri ya. Soal ketiga, keempat sampai dengan ke-10. Nanti kalian baca, kemudian kalian cocokkan dengan jawabannya yang sudah ibu beri jawaban di sini. Kunci jawabannya betul atau salah. Nah, sebagai soal, kalian nanti bisa melihat video interaksi sosial dan video penyimpangan sosial ini.
kemudian kalian komentari videonya. Pelajaran apakah yang kalian dapatkan dari menyaksikan video interaksi sosial dan penyimpangan sosial ini? Nah, hasilnya kalian tulis, nanti kita diskusikan bersama pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini anak-anak. Terima kasih. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan tekunlah beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.